Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, informasi tentang konflik di ibu kota kerajaan Yanfeng kuno pertama kali menyebar ke seluruh kota dan kemudian menyebar ke seluruh benua asal dalam waktu singkat. Apakah makhluk transenden alam kekacauan lain telah muncul dari negara kuno Yanfeng? Transenden alam kekacauan ke-71 di seluruh benua asal. Ini Saga Agung Luohe. Banyak kekuatan di benua asal, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung, menaruh perhatian penuh pada informasi ini, karena alam kekacauan transenden sudah dapat dianggap sebagai raja dewa biasa. Dari segi kuantitas, alam kekacauan transenden bahkan lebih langka daripada raja dewa. Nama Saga Agung Luohe tercatat dalam banyak kasus di banyak negara, dan semuanya menjadi cermin kekacauan melampaui Putri Yu. Ketika Yu Suitianyu menerima berita itu, dia juga sedikit bingung. Ketika dia tinggal dalam pengasingan di kota Huyang, dia hanya menunjukkan kekuatan dewa sejati abadi. Sekarang, setelah dia pergi ke kota Chu, dia telah menjadi transenden alam kekacauan. Tidak heran, dia tidak mau menjadikan ayahku sebagai gurunya. Putri Yu telah memahami bahwa transenden alam kekacauan setara dengan raja dewa biasa dan lebih berhasrat untuk dilatih oleh kaisar. Ketika Liu Yinhao mendengar berita itu, dia juga sedikit terkejut. Mungkinkah Saga Agung Luohe telah menjadi transenden alam kekacauan? Terakhir kali dia bertarung denganku, dia hanya menunjukkan kekuatan puncak alam kekacauan dan tidak dapat menghancurkan tubuh asliku. Apakah dia sengaja menyembunyikan kekuatannya? Atau apakah dia membuat terobosan setelah tiba di kota Chu? Pikir Liu Yin yang sedikit panik. Di sisi lain, Yu Jianghao sangat gembira setelah menerima berita itu. Saudara Luohe benar-benar telah menjadi transenden alam kekacauan. Memberinya kota Huyang adalah hal yang luar biasa. Wilayah kekuasaannya akan stabil di masa depan, dan dia juga memiliki fondasi yang sangat kuat, kata Yu Jianghao. Kerajaan Guntur kuno adalah salah satu dari dua kekuatan inti di benua asal. Hampir setengah dari negara-negara marginal telah menyerah sepenuhnya kepada kerajaan Guntur kuno. Di negara-negara marginal ini tidak ada persekutuan Yanfeng, yang ada hanya kamar dagang Guntur. Saat ini di sebuah kota di perbatasan negara kuno Guntur, seorang pria kekar bersayap hijau bersisik mengenakan baju besi berat sedang menunggangi monster alam kekacauan yang memancarkan udara dingin tak berujung. Ia memimpin pengawal pribadinya untuk turun dari langit dan langsung menuju ke istana Tuan Kota. Tuan Kota! Para bawahan di istana Tuan Kota memberi hormat ketika mereka melihat pria kekar itu. Orang ini adalah orang yang paling dihormati di seluruh kota, yaitu penguasa kota, Su Zanjin. Cepatlah dan siapkan makanan dan minuman, pria kekar itu memerintahkan dan berjalan menuju aula. Binatang alam kekacauannya juga terbang ke wilayahnya sendiri, istana penguasa kota. Sementara itu, di dalam aula istana, pria kekar itu menarik sayapnya yang besar dan kekuatan tak kasat matanya menyebar. Matanya dalam, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat sambil tersenyum. Bakat muridku sungguh luar biasa. Dia baru berada di benua asal selama lebih dari 30 abad, tetapi dia sudah mencapai alam kekacauan. Pria kekar itu berpikir, bakat dan potensinya jauh melebihi milikku. Ada harapan untuk balas dendam. Ada harapan untuk balas dendam, pikir lelaki kekar itu. Catatan ya, pria ini tuh, ini loh, siapa reinkarnasi dari tamu kuno yang duduk, gurunya Luo Feng. Oke?
Dia adalah pertapa yang berinkarnasi yang datang ke benua asal. Sebagai guru Luo Feng, berdasarkan beberapa informasi terperinci tentang Luo He, seperti waktu ketika ia muncul di benua asal dan waktu ketika Luo Feng memasuki reinkarnasi. Senjata apa yang ia gunakan, tubuh dewanya setinggi langit dan bumi. Hanya ada sedikit kerabat dan teman di sekitarnya yang bernama Yuan. Berdasarkan semua informasi ini, Sui Zhanke dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa Luo He adalah Luo Feng. Meskipun harapan terbesarku diletakkan pada murid-muridku, aku sendiri harus berjuang keras. Setidaknya jika aku benar-benar melawan Negarasi di masa depan, aku tidak akan menjadi beban bagi murid-muridku. Akan lebih baik jika aku bisa menahan Negarasi sedikit. Pria kekar itu berpikir. Dulu, aku mengikuti negara Yanfeng kuno, dan dalam kehidupan ini, aku akan menjadi pejabat tamu negara Guntur kuno. Negara Guntur kuno seharusnya memiliki beberapa warisan yang berbeda dari negara Yanfeng kuno. Saya berharap di kehidupan ini, saya bisa lebih maju lagi dalam hal kekuatan. Sui Zhanke tahu betul bahwa ia berhasil lolos dari kejaran 3 raja Negarasi dengan mengandalkan kemampuannya menyelamatkan nyawa. Namun, untuk membalas dendam, tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan menyelamatkan nyawanya, ia harus memiliki terobosan mendasar dalam hal kekuatan. Negara kuno Guntur adalah yang terbaik dalam mempraktikkan garis kekuatan Hunyuan. Dalam kehidupan ini, aku akan mencoba menempuh jalan ini. Sang petapa tahu bahwa jalan ini sama sulitnya dan bahkan dapat menyebabkan kegilaan. Namun, tidak diragukan lagi bahwa begitu jalan ini berhasil, kekuatannya akan sangat mengerikan. Sementara itu di kota Zhou, ada banyak orang yang ingin mengunjungi dan berteman dengan Luo Feng, dan beberapa bahkan ingin menjadi muridnya. Tetapi Luo Feng tidak berniat menerima murid lain. Guru, akhir-akhir ini banyak orang yang mengundangku. Bisakah saya keluar? Kata Mo Yuqingyan sambil menatap Luo Feng. Jika kau ingin keluar, pergilah. Luo Feng mengangguk. Waktu untuk berkultivasi di masa depan akan panjang. Kau dapat memutuskan teman mana yang akan kau pilih dan apa yang akan kau lakukan. Tentu saja, kau harus menanggung konsekuensi yang sesuai dengan keputusanmu sendiri, kata Luo Feng. Mo Yuqingyan tampak senang memikirkan sesuatu dan segera menjawab. Murid mengerti. Luo Feng segera berbalik dan pergi. Qingyan, perairan kota Zhou sangat dalam. Kau adalah anak kecil dari dewa sejati ruang hampa. Aku khawatir kau tidak mengetahui tipu daya ilusi dan cara lainnya. Saat kau keluar, aku akan pergi bersamamu, kata Morosa. Dia masih cukup khawatir tentang Mo Yuqingyan. Baiklah, Mo Yuqingyan juga menghela napas lega. Leluhur Origin juga menerima undangan dari beberapa kekuatan di kota Zhou. Leluhur Origin secara alami menerima semua undangan dan menerimanya dengan santai. Namun, setiap kali dia hadir, yang hadir hanyalah tiruan ilusinya. Klon ilusinya adalah tubuh yang hampir identik dengan tubuh aslinya, kecuali itu tidak memiliki hati dewa sejati. Di Gua Luo Feng, di dalam ruang menara bintang. Sebagai seorang transenden alam kekacauan, Luo Feng mengabaikan kunjungan dari berbagai besar pasukan di kota Zhou, sehingga ia bisa fokus pada kultivasinya. Saudara Luo He, Dicuyo menghubungi Luo Feng. Saya telah memeriksa dengan seksama beberapa tugas yang memiliki manfaat besar. Semuanya sangat sulit dan belum ada pejabat tamu yang mampu menyelesaikannya dalam waktu yang lama. Anda dapat melihatnya terlebih dahulu. Segera, Dicuyo mengirimkan sejumlah informasi terperinci tentang misi tersebut. Luo Feng segera memeriksa tugas pertama untuk membunuh sepenuhnya alam kekacauan Tuan Kota Sayu. Penguasa kota Sayu berada di puncak alam kekacauan. Ia adalah penguasa kota di negara kuno Guntur. Selama perjalanannya keliling dunia, ia memanipulasi hasrat banyak makhluk dan menyebabkan banyak dari mereka mati. Di antara mereka, ada 3 dewa sejati abadi dari keluarga kerajaan negara kuno Yanfeng.
Setelah penguasa kota Sayu menyadari identitas yang dibunuhnya, ia segera membelot ke kerajaan kuno Guntur. Tugas ini bernilai 200.000 poin. Membunuh sepenuhnya, Luo Feng mengerutkan kening. Menurut persyaratan misi yang disebut pembunuhan sepenuhnya, berarti musuh harus benar-benar menghilang dari benua asal dan tidak akan ada sebab akibat lagi. Tuan Sayu pandai memanipulasi pikiran dan kehendaknya pasti telah memasuki tingkat Raja Dewa. Luo Feng berpikir dalam hati, aku berada di tingkat kedua Raja Dewa dan pikiran serta kehendakku mungkin hanya sedikit lebih kuat darinya. Bahkan jika aku menggunakan teknik Liu Yang, aku masih tidak dapat membunuhnya. Namun, masih ada banyak misi hadiah lainnya. Luo Feng menemukan bahwa ada banyak hadiah untuk para master alam kekacauan dan tidak ada satupun yang telah diselesaikan dalam waktu yang lama. Hanya sedikit orang yang bersedia menerima misi untuk membunuh orang-orang dari alam kekacauan, dan akan jauh lebih sulit untuk berhadapan dengan penguasa negara Xi di masa depan, pikir Luo Feng. Setelah menjadi pejabat tamu di alam kekacauan, Di Chuyu juga memberi Luo Feng sejumlah besar informasi terperinci tentang benua asal. Luo Feng juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keluarga tiga raja kerajaan Xi. Penguasa Tiankun dari kerajaan Xi adalah raja dewa tingkat kedua. Sebagai pejabat tamu kerajaan Yanfeng kuno, ia juga telah mengolah warisan yang kuat dan sangat kuat. Tidak banyak orang di seluruh benua asal yang lebih kuat darinya, apalagi kemampuan untuk melindungi hidupnya. Semakin kuat kekuatannya, semakin misterius dan tak terduga berbagai kemampuan penyelamatan nyawa. Aku ingin membunuh Raja Tiankun dari kerajaan Xi sepenuhnya, dan akan lebih baik jika dia tidak bisa bereinkarnasi. Namun, tingkat kekuatan apa yang harus kumiliki? Luo Feng menggelengkan kepalanya pelan. Itu masih terlalu jauh dariku. Tugas-tugas sulit ini yang memerlukan prestasi tinggi, selain memburu beberapa orang di alam kekacauan, adalah tugas-tugas yang berhubungan dengan kerajaan Guntur kuno. Misalnya, dalam misi merebut buah Tianjin, klan Kaisar Zhou bersedia membeli setiap buah Tianjin dengan 10.000 poin. Semakin banyak semakin baik, tidak ada batas atas. Di daerah perbatasan yang berdekatan dengan dua negara kuno, ada pohon buah Tianjin yang sekarang dalam masa pematangan, dan diperkirakan ribuan buah akan matang satu demi satu. Negara kuno Guntur telah mengatur formasi yang kuat, dan pemimpin Garnisun adalah transenden alam kekacauan. Kedua negara kuno menempati area inti paling makmur di benua asal. Banyak harta karun langka yang dipelihara oleh langit dan bumi juga dimonopoli oleh kedua negara kuno. Mereka juga sering menyerang dan bersaing, memperebutkan harta karun masing-masing. Gumam Luo Feng sambil melihat tugas-tugas ini. Tugas-tugas yang merepotkan ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tugas hadiah, tugas penjagaan, dan tugas perampasan harta karun, kata Luo Feng sambil melihat tugas hadiah dan merasa sulit untuk membunuh mereka sepenuhnya. Misi Garnisun membutuhkan waktu lama. Misi perburuan harta karun sangat berbahaya. Luo Feng sedang memikirkannya. Misi menjaga sangat menguntungkan. Misi mengambil harta karun kemungkinan akan berhadapan dengan lawan yang selevel. Dibandingkan dengan transenden alam kekacauan lainnya, aku hanya bisa bergerak dengan gegabah dan mudah tertipu. Aku masih perlu mengumpulkan lebih banyak pengalaman. Luo Feng melihat tugas-tugas ini, dan menurutnya hanya tugas-tugas hadiah yang paling cocok untuknya. Dia melihat misi hadiah ini dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada salah satu misi, yaitu membunuh Sage Agung Bayu sepenuhnya. Sage Agung Bayu tidak menyinggung negara kuno Yanfeng. Alasan mengapa dia ditawari hadiah adalah karena dia memiliki hobi, yaitu menganggap praktisi sebagai orang yang cantik. Di wilayah kekuasaannya, ia sengaja membangun banyak kota biasa untuk ditinggali para praktisi. Kadang-kadang,
ia akan melahap semua praktisi di kota biasa. Ia tidak akan memakan semuanya sekaligus, tetapi memakannya secara perlahan. Karena wilayah kekuasaannya tidak cukup besar dan dia tidak bisa makan sepuasnya, dia kadang-kadang pergi ke tempat lain untuk makan. Namun, perilaku seperti ini juga akan membuat marah pemilik wilayah kekuasaan. Sage Agung Bayou tidak berani membuat terlalu banyak musuh dan harus mengendalikan jumlahnya. Perilakunya akhirnya menempatkannya dalam daftar buruan negara kuno Yanfeng. Tubuh aslinya telah terbunuh beberapa kali, namun dia masih hidup dan sehat, dan misi ini bernilai 100.000 poin. Luo Feng masih ingat saat dia bertarung melawan Mei Wuqi di kota Huyang. Mei Wuqi menyebut-nyebut Sage Agung Bayou yang menelan satu kota besar dalam sekali telan. Sage Agung Bayou, dia berada di level teratas alam kekacauan. Konon dia juga mempraktikkan asal-usul kehidupan dan memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi hidupnya, kata Luo Feng sambil melihat informasi itu. Di mata Luo Feng, mereka yang melahap makhluk hidup dengan sembarangan adalah sampah. Melihat perbuatannya, aku jadi memiliki niat membunuh. Aku belum pernah mendengar betapa kuat pikirannya. Mari kita lihat, apakah dia bisa memblokir seni elementalku. Luo Feng berpikir bahwa pada titik ini tidak masalah untuk menggunakan seni elemental di alam kekacauan. Sangat sulit untuk membunuh seorang master alam kekacauan di tingkat atas. Bahkan aku harus mengandalkan teknik elemental arai. Luo Feng diam-diam menghela nafas. Tidak heran para Raja Dewa enggan menerima misi ini. Scene berganti. Sage Agung Bayou dari ladang es Tianji bertubuh tinggi dan memiliki kepala berbulu besar. Ia berjalan santai di padang gurun yang keras sambil melihat ke arah kota di depannya. Ada cukup banyak praktisi di kota ini. Sage Agung Bayou melihat mereka sebagai makanan dengan sangat rakus. Melahap praktisi bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga cara berlatih bagi Sage Agung Bayou. Itu dapat membantunya memahami asal-usul kehidupan. Sementara itu, di dalam kota, "Ayah, aku telah menjadi dewa yang sesungguhnya." Seorang gadis muda dengan gembira berlari keluar dari kelas dan berkata kepada orang tuanya, "Kakak hebat sekali." Saudara laki-laki kedua dan saudara perempuan ketiga yang semuanya anak-anak mengelilingi gadis itu dan bersorak. Orang tuanya pun tersenyum bahagia saat melihat putri sulung mereka. Kunci keberhasilan putri sulung adalah ayahnya yang pergi keluar kota dengan resiko membunuh binatang buas dan memperoleh saripati darah binatang buas. "Aku akan berusaha keras untuk menjadi dewa sejati ruang hampa, dan kemudian aku bisa merawat ayah, ibu, adik laki-laki dan adik perempuanku dengan baik," kata gadis itu dengan semangat juang. "Baiklah, mulai sekarang aku akan mengandalkanmu untuk membeli sebuah gua." Orang tua itu tersenyum senang. Pada saat ini, Sage Agung Bayou yang berdiri di alam liar melihat ke arah kota dan tiba-tiba membuka mulutnya dan bergemuruh. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kota itu tiba-tiba melihat kepala yang sangat besar muncul di atas kota. Kepala itu begitu besar sehingga makhluk-makhluk di kota itu hampir tidak dapat melihat keseluruhan gambar. Mulut berdarah dari kepala berbulu itu telah sepenuhnya menutupi langit di atas kota. "Tidak, apa ini? Tolong, Sage Agung Bayou, tolong!" Banyak praktisi yang panik dan beberapa bahkan berteriak kepada Sage Agung Bayou untuk meminta bantuan. Gelombang teror yang tak terlihat menyelimuti seluruh kota, menyapu seluruh kota, dan semua makhluk hidup terbang menuju mulut berdarah yang menutupi langit. Ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan gadis yang baru saja menjadi dewa sejati panik dan berusaha untuk mempertahankan orang-orang yang mereka cintai. Tetapi keluarga mereka tersapu dan tidak dapat bersatu kembali. Mereka hanya bisa putus asa, saling memandang. Wajah Sage Agung Bayou dipenuhi rasa puas di kepalanya yang besar. Dia terobsesi dengan melahap seperti ini. Tiba-tiba, jejak keterkejutan muncul di matanya.
karena dia menemukan seorang pria berpakaian hitam di alam liar. Pria berpakaian hitam ini berjalan keluar dari kampaan. Dia seukuran seorang kultivator biasa. Sage Agung Bayou yang sekarang lebih besar dari seluruh kota memandang pria berpakaian hitam itu seolah-olah dia adalah orang kecil. Tetapi hatinya gemetar karena sekilas dia mengenali bahwa pria di depannya adalah Sage Agung Luohe. Luo Feng melihat pemandangan ini dan tanpa berkata apa-apa, ia menggunakan teknik Liu Yan. Sage Agung Bayou mendapati bahwa semua yang ada di depannya menghilang. Ia tidak dapat melihat Sage Agung Luo Feng. Ia juga tidak dapat merasakan dirinya sendiri. Di dunia yang dapat ia lihat, hanya ada bintang tak berujung dan megah. Bintang yang sangat besar ini adalah kehendak spiritual Luo Feng yang terdiri dari teknik Yuan Shu dan dipadatkan dengan kekuatan. Pada saat ini, ia berguling dan menghancurkan kehendak spiritual Sage Agung Bayou. Kehendak spiritual itu musnah dalam sekejap, tanpa ada ruang untuk perlawanan. Sage Agung Bayou telah hidup lama dan memiliki kehendak puncak alam kekacauan. Bahkan jika ia bertemu dengan Raja Dewa, kehendak Raja Dewa biasanya hanya dapat menekannya. Jarang bagi Raja Dewa untuk membunuhnya dengan kehendaknya. Tetapi pada saat ini, pikirannya langsung hancur total. Sage Agung Bayou yang besar di langit kehilangan kesadaran dan mulai jatuh. Banyak orang yang tersapu kehilangan kekuatan mereka dan mulai jatuh ke arah kota di bawah. Berdengung, Luo Feng melambaikan tangannya dan mengambil tubuh Sage Agung Bayou. Pikiran dan keinginannya masih dalam kekacauan. Luo Feng benar-benar yakin setelah pertarungan bahwa selama dia berada di alam kekacauan, dia masih bisa membunuh dengan satu pikiran dengan mengandalkan teknik elemental. Kehendak level Raja Dewa yang dikombinasikan dengan teknik elemental dapat menyapu persis semua orang yang berkemauan keras di alam kekacauan. Saat ini, banyak praktisi jatuh dari langit dan mendarat di kota. Ayah, ibu, dan gadis itu juga berkumpul dengan orang tua, saudara laki-laki kedua, dan saudara perempuan ketiga mereka. Mereka ketakutan dan bingung menatap ke langit. Banyak praktisi di kota itu ketakutan setelah mendarat, menatap ke langit. Mulut berdarah besar di langit telah menghilang. Setelah membunuh Sage Agung Bayou, Luo Feng mendapatkan mayat lengkap yang dapat digunakan sebagai makanan untuk merosak. Luo Feng langsung melakukan perjalanan melewati kampaan dan mulai menuju ke kerajaan kuno Yanfeng. Luo Feng membunuh Sage Agung Bayou sepenuhnya dengan bantuan teknik Liu Yan. Aula kegelapan Aula Yanfeng segera memastikan bahwa sebab dan akibat dari Sage Agung Bayou telah sepenuhnya menghilang dan segera memberitahu setiap tamu penting tentang berita kematiannya. Sang Sage Agung Bayou terbunuh sepenuhnya. Seorang ahli alam kekacauan tingkat atas yang mengolah asal-usul kehidupan. Meskipun kemampuan bertarungnya rendah, kemampuannya untuk melindungi hidupnya sangat kuat. Siapa sebenarnya yang bisa membunuhnya sekali dan untuk selamanya? Beberapa makhluk teratas di antara Raja Dewa kuno benua asal. Makhluk-makhluk itu memiliki status yang sangat tinggi dan umumnya tidak akan menindas yang lemah. Sage Agung Bayou juga sangat berhati-hati dan tidak pernah berani memprovokasi makhluk-makhluk seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Kematian Sage Agung Bayou menarik perhatian banyak orang kuat di benua asal dan beberapa dari mereka terkejut. Mereka juga khawatir makhluk mengerikan itu akan datang menyerang mereka. Sementara itu, reinkarnasi Dewa Luo Feng di kota Chu juga menerima informasi penting ini dari aula kegelapan di aula persekutuan Yanfeng. Informasi ini hanya mencatat kematian Sage Agung Bayou. Mengapa dia meninggal? Siapa yang membunuhnya? Mereka tidak tahu apa-apa. Luo Feng melakukan perjalanan melintasi kampung dan dalam perjalanan pulang, dia mempelajari beberapa informasi lucu. Ketika dia mengambil tindakan, yang ada di tempat kejadian hanyalah praktisi biasa dari kota itu. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang tahu bahwa Luo Feng yang telah mengambil tindakan adalah Sage Agung Bayou sendiri. Di bawah teknik Liu Yan, Sage Agung Bayou langsung tewas. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan teknik rahasia reinkarnasi. Jadi tentu saja,
dia tidak punya waktu untuk menyebarkan berita itu. Di rumah Cuyo, saya memberikan banyak tugas yang merepotkan kepada saudara Luohe, dan saudara Luohe memilih tugas Sage Agung Beyu. Tidak lama setelah saya menerimanya, Sage Agung Beyu meninggal. Di Cuyo sangat terkejut. Menurut pertempuran di Menara Seribu Bintang, fisik saudara Luohe begitu kuat sehingga dia dengan mudah menyapu puncak alam kekacauan. Tetapi tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, mustahil untuk membunuh seorang kultivator alam kekacauan sepenuhnya. Sepertinya tubuh fisik yang kuat itu hanyalah permukaan dari keterampilan saudara Luohe. Dia juga memiliki jurus membunuh tersembunyi yang bahkan dapat membunuh seorang master alam kekacauan tingkat atas. Di Cuyo menebak dan matanya berbinar sejenak. Apa sebenarnya asal-usul saudara Luohe? Apakah dia benar-benar reinkarnasi dari seorang raja dewa tertentu? Tiba-tiba Kaisar Cuyo melihat sosok tubuh terbang di atas rumah Marquis. Saudara Luohe. Cuyo segera mengambil inisiatif untuk menyapa Luo Feng yang mendarat. Misi tercapai. Luo Feng tersenyum tipis. Cuyo juga menghela nafas berkata, aku tidak menyangka kakak Luohe memiliki cara seperti itu untuk sepenuhnya menghancurkan alam kekacauan teratas. Ketika kamu bertarung 1 lawan 5 sebelumnya, tampaknya kakak Luohe masih menunjukkan belas kasihan. Luo Feng hanya tersenyum. Misi telah selesai, tapi bukti apa yang aku perlukan? Tanya Luo Feng. Sudah lama tidak ada yang menerima misi ini. Sage Agung Beyu meninggal tepat setelah kamu menerimanya. Sebenarnya itu sudah memberi bagian dari bukti. Jika kamu memiliki tubuh atau senjata Sage Agung Beyu, aku bisa merekamnya, kata Cuyo. Jika kamu tidak memilikinya, kamu juga bisa merekam adegan kenangan pembunuhanmu untukku. Luo Feng membalik tangannya dan mengeluarkan kapak permata 2 yang terkenal dari Sage Agung Beyu. Cuyo meliriknya dan mengangguk. Oke, saya sudah menyerahkan tugasnya dan kredit Anda akan segera dibayarkan. Luo Feng mengangguk. Ingatlah untuk merahasiakan misi yang telah aku selesaikan. Kaisar Cuyo mengerti dan mengangguk. Jangan khawatir, aku bertanggung jawab langsung atas tugasmu, dan roh istana Kaisar Chu akan bertanggung jawab untuk menangani penyerahanku. Tidak seorang pun di dunia luar akan tahu kecuali leluhur Kaisar. Luo Feng mengangguk. Dia menerima notifikasi bahwa ia telah menerima hadiah 100.000 poin. Poinku sudah cukup untuk ditukarkan dengan jilid pertama dari 72 pedang penghancur yang dapat menghancurkan asal-usul Dao besar. Pikir Luo Feng, hatinya membara. Luo Feng segera mengucapkan selamat tinggal kepada Cuyo dan pergi ke istana Disu untuk menukarkan warisan yang telah lama diizinkan. Luo Feng segera mengucapkan selamat tinggal kepada Cuyo dan pergi ke istana Disu untuk menukarkan warisan yang telah lama diinginkan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham